Nikola Milenkovic dikabarkan masuk daftar incaran Juve. Pemain berusia 23 tahun ini, sepertinya ditargetkan oleh Juventus untuk menggantikan posisi Demiral. Demiral sendiri, dikabarkan akan segera bergabung dengan Atalanta. Di sana dia akan mengisi posisi bek yang kemungkinan akan dikosongkan oleh Christian Romero. Jika dibandingkan dengan Demiral, Nikola Milenkovic sedikit lebih unggul dalam hal statistik. Milenkovic lebih baik dalam hal duel bola udara dan duel di bola bawah. Sementara, Demiral unggul dalam clearance dan intercept. Kita tunggu saja domino transfer pemain belakang ini mulai bergerak. Christian Romero ke Spurs, Demiral ke Atalanta dan Milenkovic ke Juventus. Sementara itu dari Turin dikabarkan bahwa Chiellini telah menandatangani perpanjang kontraknya dengan Juventus. Kontrak lama Chiellini sebelumnya akan berakhir di tahun 2022. Juve menawarkan kontrak baru bagi Chiellini dengan durasi 2 tahun. Ini berarti, Chiellini akan bertahan di Juve hingga umur 38 di musim 2023 mendatang. Chiellini yang sudah bersama Juve selama 16 tahun mengucapkan rasa syukurnya atas kepercayaan yang diberikan oleh Juventus. Saya belum menjadi dewasa ketika datang. Sekarang, saya sudah menjadi bagian dari keluarga dan sudah menjadi dewasa yang menikmati setiap momen sepanjang tahun lalu. Saya berharap bisa memberikan kontribusi dan membantu tim ini memenangkan lebih banyak gelar. Kami sadar jika hal itu merupakan hal yang penting. Juventus akhirnya resmi menggait Caio Jorge dari Santos. Pihak Juve dan Santos akhirnya mencapai kesepakatan nilai transfer Caio di angka 3 juta euro, di mana setengahnya akan dibayar tahun ini, dan sisanya tahun 2022. Nilai transfer itu belum termasuk bonus hingga 1 juta euro dan komisi 5% dari penjualan Caio di masa mendatang. Caio yang menjalani debut di umur 16 tahun di Santos, mulai menarik perhatian tim Eropa sejak membawa Brazil menjadi juara Piala Dunia U17. Dia kemudian menyita perhatian saat mampu menjadi bintang yang membawa Santos ke final Copa Libertadores musim lalu. Juve dikabarkan memenangkan persaingan dengan sesama tim Italia, AC Milan dalam menggait Caio. Kita tunggu saja kiprahnya di Italia, apakah Caio sanggup mematahkan kutukan pemain Brazil yang tidak pernah sukses di Juventus. Liverpool baru saja mengumumkan kontrak baru bagi Fabinho. Fabinho yang sudah 3 musim di Liverpool, mendapatkan kontrak baru dengan durasi 5 tahun. Ini tentunya merupakan berita baik bagi fans Liverpool, karena kontribusi Fabinho yang bisa mengisi banyak posisi di tim utama Liverpool tidak bisa diremehkan. Dalam wawancara setelah penandatanganan kontrak, Fabinho menyatakan rasa senangnya. Saya senang bisa menandatangani kontrak baru dengan Liverpool. 3 tahun terakhir, saya belajar banyak dari manajer, staf dan rekan-rekan setim saya. Ini merupakan tempat terbaik bagi saya. Setelah sempat membuat heboh kemarin karena mangkir dari latihan perdana setelah libur musim panas, akhirnya ada sedikit kabar terbaru mengenai keberadaan Kane. Dia diinfokan akan bergabung dengan persiapan pramusim Tottenham Hotspur di akhir minggu ini. Kane bahkan merasa situasinya terlalu dilebih-lebihkan oleh para wartawan. Pihak manajemen Tottenham Hotspur sendiri merasa geram dengan ulah Harry Kane dan sudah menyiapkan denda baginya. Belum diketahui, apakah Spurs bakal tetap mencoba mempertahankan Kane atau menyerah dengan tawaran transfer dari Manchester City. Dari Milan dikabarkan bahwa manajemen Inter Milan telah menolak penawaran 100 juta pound dari Chelsea. Chelsea yang baru saja melepas Olivier Giroud, membutuhkan sosok striker utama di lini depan mereka. Upaya Chelsea membeli Erling Haaland tidak membuahkan hasil karena Dortmund masih membutuhkan jasanya. Oleh karena itu, Chelsea beralih ke Romelu Lukaku. Demi memboyong Lukaku, Chelsea menawarkan nilai transfer 100 juta pound dan pertukaran pemain. Marcos Alonso menjadi pemain yang ditawarkan oleh Chelsea. Namun, pihak Inter menganggap Lukaku sebagai salah satu pemain yang untouchable. Itu sebabnya, Inter kemudian menolak penawaran fantastis tersebut. Joan Laporta dikabarkan memberikan ancaman kepada salah satu pemain muda Barca lulusan La Masia, Ilaix Moriba. Moriba diancam tidak akan mendapatkan kesempatan di tim utama jika dia tidak mau menandatangani kontrak yang ditawarkan oleh pihak manajemen Barcelona. Laporta bahkan mengancam untuk mengirim Moriba kembali ke tim Barcelona B. Dia memiliki 1 tahun tersisa dan tidak ingin memperbarui. Ini adalah situasi yang tidak kami terima dan kami harus bertindak. Kontrak Moriba akan berakhir Juni tahun 2022 mendatang. Dia dan agennya sudah menolak penawaran kontrak baru yang ditawarkan, karena ingin gaji yang lebih tinggi. Saya merasa kesal karena dia tidak menyadari apa yang telah kami lakukan untuknya. Kami tidak akan membiarkan dia pergi secara gratis.
Dalam kontrak baru yang ditawarkan, Barca menetapkan rilis clause Moriba di angka 100 juta euro untuk menghalau tim-tim lain yang mungkin mencoba membujuknya hengkang dari Barcelona. Thomas Partey dikabarkan akan absen dari 2 laga awal Arsenal di Liga Inggris. Partey yang cedera dalam laga pemanasan menghadapi Chelsea pada akhir pekan kemarin, diperkirakan bakal absen selama beberapa minggu. 2 laga awal di Liga menghadapi Brentford dan Chelsea sepertinya sudah hampir pasti dilewatkan oleh Partey. Arsenal berharap Partey bisa pulih sebelum akhir Agustus, sehingga bisa tampil di laga ketiga menghadapi Manchester City. Kutukan cedera yang biasa mendera pemain-pemain Arsenal sepertinya juga menghampiri Thomas Partey. Selama 7 tahun berkarir di Almeria dan Atletico Madrid, Thomas Partey hanya 2 kali mendapat cedera. Yang pertama cedera hamstring di tahun 2016, dan kemudian cedera ringan di tahun 2019. Sejak bergabung ke Arsenal, dia sudah langsung terkena cedera di bulan pertamanya dan absen 2 pertandingan. Musim lalu, Partey juga absen sebulan karena cedera panggul dan melewatkan 10 pertandingan Arsenal. Cedera yang dialaminya sekarang ini merupakan cedera yang keempat dalam 1 tahun sejak dia bergabung ke Arsenal. Apa ada yang salah dengan pelatih fisik di Arsenal ya? Fabrizio Romano baru saja mengkonfirmasi bahwa Atalanta telah menerima penawaran Tottenham Hotspur untuk transfer Christian Romero. Nilai transfernya berada di angka 50 juta euro ditambah add-ons 5 juta euro. Pihak Atalanta juga dikabarkan sudah hampir mencapai kesepakatan dengan Juventus untuk merekrut Demiral sebagai pengganti Romero. Atalanta kabarnya akan meminjam Demiral terlebih dahulu, dengan opsi pembelian di akhir masa pinjaman dengan harga 30 juta euro. Christian Romero yang sudah memulai latihan pramusim di Atalanta hari Senin kemarin, kemungkinan akan terbang ke Inggris pada minggu ini untuk menyelesaikan proses transfernya ke Tottenham Hotspur. Video kita hari ini disponsori oleh maskerkain.co. Dapatkan masker tema bola seperti yang ada di foto. Tersedia sampel masker gratis juga, silakan cek linknya di deskripsi. Terima kasih, sampai ketemu di video berikutnya.